Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini Rabu 22 Mei 2024 kembali memperoleh kesempatan untuk mengawali hari dengan sesaat lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya Dwi Prastio atau yang biasa dipanggil DP mengajak Ibu Bapak Saudaraku untuk bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari yang baru dan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kembali kami bersyukur karena Allah menempatkan kami sebagai bagian dari warga bangsa ini. Bangsa yang dahulu mengalami penderitaan karena penjajahan, namun bersemangat berjuang guna meraih kemerdekaan dan hingga kini ada dalam persatuan Indonesia. Kami bersyukur untuk para pendahulu bangsa kami yang pernah mendirikan organisasi Budi Utomo lebih dari 100 tahun silam yang telah membangun kesadaran bangsa kami kala itu tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Saat ini kami kembali ingin merenungkan firman-Mu yang kami harap mengingatkan kami tentang pentingnya memelihara persatuan. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami sebagian firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, saya memberi judul renungan pagi ini, Budi Utomo Menyadarkan. 2 hari yang lalu kita bersama memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional merupakan peringatan berdirinya organisasi Budi Utomo 20 Mei 1908 atau 116 tahun yang lalu. Saat 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno tahun 1959, beliau mengatakan, berdirinya Budi Utomo sebagai satu penanda bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kali menyadari penting kesatuan dan persatuan. Kita, bangsa Indonesia, buat pertama-tama kali mulai lamat-lamat menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan itu, kata Soekarno. Menurut Soekarno, para pendiri Budi Utomo kala itu telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Pada hari itu, kita mulai memasuki satu cara baru untuk melaksanakan satu ide, satu naluri pokok daripada bangsa Indonesia. Naluri pokok ingin merdeka, naluri pokok ingin hidup berharkat sebagai manusia dan sebagai bangsa. Cara baru itu ialah cara mengejar sesuatu maksud dengan alat organisasi politik, cara berjuang dengan perserikatan dan perhimpunan politik, cara berjuang dengan tenaga persatuan, ucap Soekarno. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1959, Soekarno menyebut Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional. Bangsa Indonesia, kata Soekarno, mulai membangun dan melanjutkan perjuangannya untuk mencapai kembali kemerdekaannya dengan organisasi rakyat yang modern. Soekarno menuturkan, tidak dipungkiri Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei 1908 adalah penting sekali dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita, ujar sang proklamator.
Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, persatuan menjadi pesan penting dan modal penting bagi meraih kemajuan bersama. Begitu juga pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia perlu terus mengingat pentingnya persatuan dan mengusahakan persatuan dalam membangun bangsa kita. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang baru lalu, mungkin saja kita berbeda pilihan dan menempatkan diri sebagai pendukung pasangan calon tertentu yang akhirnya menang, atau pendukung pasangan calon lainnya yang dinyatakan kalah. Bagaimana sebaiknya kita bersikap dan bertindak setelah ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih? Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 dan juga pesan firman Tuhan mengajak kita untuk kembali pada semangat mula-mula bahwa kita bangsa Indonesia perlu menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan, berusaha jangan ada perpecahan di antara anak bangsa, agar kita bersama dapat bangkit untuk mewujudkan Indonesia emas dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang bineka namun tunggal ika. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan warga bangsa. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, serta memampukan kita terus berperan serta melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.